warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, bil iktifa wal iktisor. Para jamaah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Haq rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bersama dan sudah maklum bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa, seperti halnya telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Endingnya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar semua kita ini menjadi pribadi orang-orang yang senantiasa bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan kita semuanya adalah, apakah puasa yang kula kali panjenengan lampahi niki sudah membuat kita menjadi takwa kepada Allah? Apakah puasa yang kita lakukan ini sudah benar-benar membuat kita senantiasa ingat kepada Allah dalam setiap langkah dan aktivitas kita semua? Kalau sudah, ya alhamdulillah, karena itu merupakan tujuan kita untuk melaksanakan puasa. Keranten poso niku secara tidak langsung adalah mengkonekkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keranten tiang ingkang senantiasa takut takwa eling nanggene Gusti Allah niku pun diibaratkan oleh Rasulullah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau kita ditanya siapa makhluk hidup niku, makhluk hidup niku yang bergerak, betul. Makhluk hidup itu adalah yang berkembang biak, betul. Makhluk hidup itu adalah yang menerima respon, betul. Itu kata orang yang mengkaji ilmu hidup, ilmu biologi, utawa ilmu hayat. Tapi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yazkurullah, perumpamaan orang-orang yang senantiasa takut dan ingat kepada Allah, walladzi la yadhkurullah, dan umpama orang-orang yang selalu lalai lupa kepada Allah dalam setiap langkah dan aktivitasnya, nggih kamasalil hayyi wal mayyit, kaya dene wong sing urip lan tiyang sing mati. Kalau kita ingat, selalu ingat kepada Allah dalam setiap langkah dan aktivitas kita, maka sesungguhnya kita sedang hidup. Bila kita lupa, maka sesungguhnya kita sedang mati. Nun sewu. Oleh karena itu, mungkin ketika kita di pagi hari niku nggih, bangun dari tempat tidur kita langsung konekkan hati kita langsung konekkan pikiran kita kepada Allah. Dongo, bismillah, alhamdulillah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita dalam tidur kita, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah nanti kita akan dibangkitkan. Lalu kemudian kita mendapatkan panggilan Allah di Masjid Al-Haq ini, as-sholatu khairum minan naum. Bulan puasa kita berangkat ke masjid ini. Tapi setelah puasa, pertanyaan besar bagi kita. Puasa secara tidak langsung adalah mengingatkan diri kita, mengingatkan hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah dalam semua kehidupan. Kalaulah kita, kulo kali panjenengan niki adalah seorang pedagang yang senantiasa ingat kepada Allah, maka tidak akan ada pedagang sing curang karo timbangane, karo ukurane, karo kualitas dagangane. Nek sae nggih dibilang sae, original nggih original, KW nggih KW. Kalaulah kita ini adalah seorang karyawan
seorang pegawai yang senantiasa takut dan ingat kepada Allah, maka tidak akan ada pegawai karyawan yang curang kali pekerjaan ini. Dengan data-datanya, tidak ada manipulasi data, tidak ada markup data. Kalaulah kita ini adalah seorang pemimpin, seorang pimpinan, seorang bos yang senantiasa ingat dan takut kepada Allah, maka kita akan menjadi pimpinan yang tidak akan zalim terhadap rakyat kita, terhadap bawahan kita. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basor, dan penglihatan, wal fuad, hati serta pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan disoal, semua itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mboten enten istilah kalau nang masjid niku ibadah, di luar masjid bukan ibadah. Di masjid itu ibadah, di kantor mboten ibadah. Di masjid itu ibadah, di pasar mboten ibadah. Semua itu bernilai ibadah, sedoyo niku bernilai ibadah tatkala kula kalih panjenengan senantiasa takwa dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keranten ibadah itu ada yang mahdhoh, ada yang khairu mahdhoh. Para jamaah, para sederek sedaya ingkang kawula hormati. Lalu bagaimana orang yang tidak mau ingat kepada Allah dalam setiap langkah dan perbuatannya? Poso mboten nggarai eling nang kene Gusti Allah. Nun sewu, Allah memberikan peringatan yang keras kepada orang-orang yang semacam ini, di mana di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wa may ya'su an dzikrir rahman, barang siapa orang yang tidak mau ingat kepada Allah, takwa kepada Allah dalam setiap langkah dan aktivitasnya, nggih nuqayyid lahu syaitonan, hatinya akan senantiasa diikatkan dengan setan, fahuwa lahu qarin, setan akan senantiasa menjadi kawannya. Tadi dibisiki terus kali setan. Di ayat yang lain, wa may ya'su an dzikrillah, barang siapa orang yang tidak mau ingat kepada Allah dalam setiap langkah dan aktivitasnya, fa innalahu ma'isyatan dongka, hidupnya akan menjadi dongka, sempit. Nun sewu, sempit itu bukan berarti dia miskin, bukan berarti dia menderita. Dia kaya, hartanya banyak, nggih, karirnya bagus, mobilnya mewah, rumahnya megah. Tapi nun sewu, dia tidak pernah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Nun sewu, karena dia telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pada hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Terus tiang niki komplain kepada Allah. Dia komplain kepada Allah, protes tenggane Gusti Allah. Ya Allah, lima hasortani a'ma wa qad kuntu basiro. Ya Allah, kenapa dulu aku bisa melihat, tapi kenapa sekarang aku buta ya Allah? Tapi apa jawabnya Allah? Walaqad ataituka ayatuna fanasitaha. Ayat-ayat kami sudah kami berikan kepadamu. Pedoman-pedoman hidup sudah kami berikan, Al-Quran sudah kami turunkan, tapi engkau tidak pernah mengingat aku, kata Allah. Engkau tidak pernah takut kepada aku, kata Allah. Fakadzalikal yauma tunsa, maka saat itu nun sewu, engkau sebagai makhluk yang terlupakan, terhinakan, tidak dianggap apapun, nun sewu, hanya dianggap sampah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masyaallah hadirin sidang jamaah sholat tarawih isya rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan diiringi hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.